Jika dilihat dari luar teman-teman dan sobat semua, sepertinya kandang ini tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tetapi begitu kita masuk, ternyata isi dalam kandang ini teman-teman dan sobat semua, ternyata di dalamnya berisi puluhan juta rupiah teman-teman, yang masih berbentuk entok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Seberapa pentingkah kemewahan atau tingkat kemewahan dari desain kandang untuk ternak entok kita? Apakah dengan keindahan dan kemewahan serta fasilitas yang mewah pada kandang entok kita itu menentukan sukses tidaknya dalam beternak? Ini tentu saja akan sangat menarik sekali untuk kita bahas teman-teman dan teman-teman semua, karena beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya tentang bagaimana sebetulnya desain kandang yang bagus, yang sekiranya aman dan bisa nyaman untuk beternak, sehingga ternak entok kita bisa berjalan dengan semestinya. Baik teman-teman dan teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ini. Apakah kemewahan dari kandang entok menentukan berhasil tidaknya kita di dalam menjalankan usaha peternakan entok? Teman-teman dan sobat semua, seperti yang teman-teman lihat bahwa saya beternak di lahan yang sempit dengan desain kandang yang sangat-sangat sederhana menurut saya teman-teman. Nah, adapun ini pagar teman-teman, ini sebetulnya belum lama ya saya bikin, karena sebelumnya saya hanya menggunakan batang ubi sebagai pagar kandang. Dan di sebelah sana, yang depan sana juga saya masih menggunakan pagar menggunakan seng-seng bekas. Jadi ini artinya teman-teman dan sobat semua, saya lebih memilih dan mengutamakan beternak entok itu yang penting produktivitasnya. Jadi bukan tertuju atau fokus hanya kepada kemewahan kandangnya. Jadi kalau menurut saya akan percuma rasanya ketika kita sudah modal banyak menggunakan kandang yang mewah dengan biaya yang sangat luar biasa, ternyata entok-entok atau hasil ternak entok kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kemewahan kandang atau bentuk kandang yang bagus itu sama sekali tidak menjamin sukses tidaknya dalam beternak teman-teman dan sahabat semua. Jadi kita akan buktikan bahwa meskipun saya beternak di kandang entok yang sangat-sangat sederhana, tetapi kita akan bisa menunjukkan hasil yang maksimal. Mari kita lihat satu persatu teman-teman. Kita akan mulai memperlihatkan peterangan yang ada di kandang entok nomor 1 teman-teman dan sahabat semua. Untuk sistem pembibitan, kita akan lihat teman-teman dan sahabat semua, di sini ada beberapa petarangan yang terisi, bahkan hampir penuh ya, terisi dengan telur serta indukan entok yang masih dalam proses mengeram ya. Hampir semua terisi. Nah, ini yang ada di kandang entok nomor 1. Nah, ini artinya apa teman-teman dan sobat semua? Ini artinya bahwa meskipun saya beternak hanya di kandang yang sangat-sangat sederhana dengan desain yang sangat-sangat murah ya, dengan biaya yang sangat minim, tetapi bisa teman-teman buktikan ya sendiri bahwa yang penting beternak entok ini adalah produktivitasnya. Jadi percuma kita menggunakan kandang yang mewah, fasilitas serba mewah teman-teman dan sobat semua, dengan biaya yang banyak, tetapi indukan entok yang kita ternak ini tidak produktif, maka akan percuma ya teman-teman, percuma ya. Nah, jadi kita bukan berarti menggurui teman-teman dan sobat semua. Yang penting dalam beternak itu, adalah apa-apa saja yang dibutuhkan oleh entok kita yang kita ternak, sebisa mungkin kita penuhi, meskipun tidak harus mewah. Nah, seperti contohnya teman-teman dan sobat semua, petarangan entok atau tempat untuk bertelur indukan entok kita. Jadi meskipun kita tidak harus menggunakan biaya yang mahal untuk membuat tempat bertelur mereka, yang penting kita sediakan teman-teman ya. Nah, jadi untuk membuat mereka nyaman, aman, serta kemudian membantu untuk memaksimalkan proses penetasannya ya, itu sebetulnya tidak harus menggunakan biaya yang banyak. Nah, seperti yang saya buat, saya hanya menggunakan beberapa papan yang saya rakit dan saya bentuk petak-petak seperti ini ya, yang akhirnya menjadi tempat sarang bertelur mereka.
Dan untuk alas kandangnya yang penting kita menggunakan pasir sama serbuk kayu teman-teman ya, maka entok atau indukan entok akan nyaman untuk mengeram. Dengan mereka nyaman untuk mengeram ya, bisa dimungkinkan mereka akan bisa menetaskan telurnya dengan sempurna teman-teman dan sobat semua. Nah, ini yang ada di kandang entok nomor 1. Kita akan menuju ke kandang entok nomor 2. Dan kita akan tunjukkan bukti bahwa meskipun saya beternak entok di kandang yang sangat-sangat sederhana, tetapi alhamdulillah tetap produktif. Kita akan lihat di peterangan kandang entok nomor 2. Nah, kita akan lihat satu persatu teman-teman dan semua, apakah dari sekian banyak peterangan yang ada di kandang entok nomor 2 ini masing-masing sudah terisi dengan telur atau belum. Nah, yang ini sudah, yang ini belum, yang ini masih kosong, dan yang ini sudah terisi. Kita akan geser kembali. Nah, ini sudah terisi oleh indukan entok yang sedang mengeram. Kemudian sebelahnya kita akan lihat. Nah, ini lain daripada yang lain ya, isinya ini ayam. Jadi saya masih dalam proses uji coba teman-teman, menetaskan telur bebek ya menggunakan ayam. Jadi ini masih dalam proses ya. Ini numpang ya, numpang di kandang entok. Kemudian kita akan geser lagi ya teman-teman. Nah, kita geser lagi. Ada juga yang masih dalam proses mengeram. Kita akan geser ke sini lagi. Masih mengeram juga teman-teman. Dan untuk yang terakhir, nah ini juga masih dalam proses mengeram. Nah, dengan saya memperlihatkan beberapa petarangan yang ada di kandang entok nomor 2 dan yang ada di kandang entok nomor 1 ini teman-teman, boleh dikatakan 90% masing-masing petarangan itu terisi dengan telur. Meskipun ada yang masih dalam proses bertelur dan ada juga yang sudah dalam masa mengeram ya teman-teman. Nah, jadi jika ada teman-teman yang bertanya sejauh mana sih atau seberapa pentingkah kemewahan desain kandang yang harus kita buat ya untuk ternak entok, khususnya adalah untuk pemula. Teman-teman dan sahabat semua, kita akan sharing teman-teman. Jadi kalau menurut saya teman-teman dan sahabat semua, kandang entok itu tidaklah harus mewah. Tidaklah harus mewah. Yang penting buatlah entok senyaman mungkin untuk bertempat tinggal di situ ya. Nah, entok akan merasa nyaman dan mereka akan bisa produktif di dalam memproduksi telurnya ketika mereka merasa fasilitas yang mereka butuhkan itu kita sediakan. Jadi misalnya teman-teman dan sahabat semua, karena untuk beternak entok dengan sistem pembibitan ini ya, kita sebetulnya memerlukan yang namanya kolam misalnya ya. Nah, kolam ini fungsinya tidak hanya untuk minum mereka, tetapi juga untuk indukan entok yang sedang dalam proses mengeram seperti ini katakanlah teman-teman, itu biasanya mereka akan menurunkan suhunya. Ketika mereka merasa suhunya terlalu tinggi, pasti mereka akan mencari air ya untuk mereka merendam ya. Tujuannya untuk mereka sebetulnya menurunkan suhu. Nah, tetapi teman-teman dan sahabat semua, ketika kita beternak hanya di lahan yang sempit seperti ini, otomatis nanti ketika kita buat kolam lebar, maka akan memakan tempat. Sehingga nanti justru malah kandang akan sangat terlihat sempit sekali ketika kita buat kolam yang luas. Maka dari itu, fungsi kolam di sini bisa kita ganti dengan potongan-potongan jerigen seperti ini. Yang penting intinya nanti harus terisi dengan air. Jadi fungsi dari air yang ada di jerigen ini selain untuk minum mereka ya, ini juga bisa difungsikan untuk menurunkan suhu daripada entok-entok yang sedang dalam proses mengeram. Ya, jadi kalau yang belum tahu pasti bingung ya, apa sebetulnya tujuan kita membuat kolam ya dalam kandang entok ya teman-teman. Jadi istilah kata tak ada rotan ranting pun jadi. Tidak harus menggunakan atau membuat kolam yang luas, yang lebar, dan yang mewah. Menggunakan potongan jerigen pun juga tetap bisa teman-teman dan sahabat semua. Yang penting intinya bagaimana supaya ternak entok kita itu menghasilkan. Nah, ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk membuat indukan-indukan atau entok-entok yang kita ternak menjadi nyaman
dengan kita memberikan fasilitas yang mereka perlukan ya teman-teman. Nah ini yang kedua, setelah yang pertama tadi, yang penting kita sediakan petarangan yang nyaman, petarangan yang ideal ya. Kemudian yang kedua adalah tempat mereka minum dan untuk merendam ya, karena kita bicara tentang ternak entok pembibitan, sehingga sangat perlu sekali, penting sekali untuk kita membuat kolam atau menyediakan air meskipun tidak harus di dalam kolam ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, saya hanya menggunakan potongan jerigen saja ya, tetapi seperti teman-teman lihat tadi hasilnya ya, hampir semua petarangan yang ada di kandang entok nomor 1 dan nomor 2 penuh dengan telur. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa indukan entok yang saya ternak ini betul-betul bisa menghasilkan dan produktif teman-teman dan sobat semua. Kemudian untuk selanjutnya, usahakan alas kandang selalu tetap dalam keadaan kering teman-teman dan sobat semua. Karena apapun alasannya, apapun ceritanya, ketika alas kandang selalu dalam keadaan basah, maka mau tidak mau kandang pasti akan bau ya teman-teman. Nah, kandang yang bau sebetulnya teman-teman dan sobat semua ini akan sangat mengganggu, baik mengganggu untuk ternaknya maupun dari si peternaknya ya. Nah tidak hanya entok-entoknya yang terganggu, termasuk kita sebagai peternak juga sangat terganggu ketika kita masuk ke kandang dan kandang itu dalam keadaan bau ya. Nah untuk mengurangi bau amoniak yang ada pada kandang teman-teman dan semua, maka usahakan kandang selalu dalam keadaan kering. Bisa dipastikan teman-teman dan semua, ketika kandang selalu dalam keadaan kering, maka tingkat bau yang ada pada kandang kita ini bisa berkurang hingga 80% teman-teman dan semua. Ini fakta dan menurut pengalaman yang sudah saya lakukan teman-teman dan semua. Nah jadi kesimpulan daripada video ini, beternak entok itu tidak harus menggunakan desain atau kandang yang mewah teman-teman dan sahabat semua. Menggunakan kandang yang sederhana juga tetap bisa kita lakukan. Yang penting intinya fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh entok yang membuat entok itu kemudian nyaman, silahkan kita buat, silahkan kita siapkan dan sediakan untuk mereka, meskipun tidak harus menggunakan biaya yang mahal. Karena prinsip saya dalam beternak teman-teman, kita tidak mau menunjukkan cover atau casingnya yang mewah ya, tetapi isinya yang produktif teman-teman dan sahabat semua. Percuma saja ketika, maaf ceritanya teman-teman dan sahabat semua, istilah kata terlihat dompetnya tebal tetapi isinya bon ya. Nah jadi percuma ya. Lebih baik kelihatan dompetnya tipis tapi isinya itu lembaran cuan ratusan ribu yang ada dalam dompet kita ya teman-teman. Nah ini perlu sekali untuk teman-teman pahami supaya nanti bisa belajar untuk meminimalisir biaya baik perawatan maupun dari biaya awal kita mulai ternak entok, yaitu dari pembuatan kandang teman-teman dan sobat semua. Nah akhirnya teman-teman dan sobat semua, saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat, tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.